Tahunan Angkatan 2008. Saya bergabung dengan Waskita itu pada tahun 2016. Pada proyek Trans Jawa kemarin. Trans Jawa selesai mengerjakan proyek Trans Jawa, yaitu salah satunya itu jembatan Kalikuto, salah satu ikon Trans Jawa juga. Terus dipercaya untuk menyelesaikan proyek Cawang Kampung Melayu yang sudah berjalan. Baik, pada proyek Bekasi Cawang Kampung Melayu, layang atau elevated itu saya akan jelaskan atau berbagi diskusi tentang metode konstruksi yang khususnya terjadi pada proyek ini. Karakteristik proyek ini merupakan layang atau elevated yang menggunakan metode-metode baru dan metode-metode juga dalam negeri ya, seperti metode Pierhead Probahu yang ditemukan salah satu anak negeri itu Bapak Raka Cokroda Sukawati, itu salah satu alumni ex-dirutnya Hutama Karya yang pernah dikerjakan dulu pada proyek Cawang Tol Tanjung Priok atau yang dikenal sekarang proyek Wiyoto Wiono. Nah, sekarang sudah kita aplikasikan lagi. Tapi di proyek Becakayu seksi 2 Aujung ini kita tidak menggunakan sosro bahu. Cuma spesifikasinya di sini lebih ke balokan girder yang menjadi penyangga jembatannya. Baik, ini proyek Bekasi Cawang Kampung. Kita terletak di sentralnya kota Bekasi. Ini data umum proyeknya. Proyek kita itu pertama pas di jantung pusatnya kota Bekasi, yaitu di antara Metro Mall Kota Bekasi, BCP, terus Mega Mall, dan merupakan titik kemacetan yang selama ini membuat Bekasi sangat macet. Nah, di Bekasi ini ada tiga proyek kemarin yang berjalan, yaitu LRT miliknya Adikarya, terus Jakarta Cikampek elevated Waskita juga, dan Becakayu ini milik Waskita juga. Nah, sekarang sedang berjalan kereta cepat Bandung Jakarta yang dikerjakan oleh Wijaya Karya, dan merupakan ini titik sentral kemacetan yang memang kita harus membuat rekayasa lalu lintas dan metode konstruksi yang betul-betul aman. Ya, kita di bawah pengawasan BPJT ya, Badan Pengawas Jalan Tol. Terus selaku owner itu PT KKDN. Terus kita diawasi juga oleh PMI Pengawas Independen. Terus selaku kontraktor pelaksana kita sendiri Waskita Karya. Terus selaku konsultan supervisi yaitu PT Delta, dan selaku konsultan perencana Delta. Nah, yang di bawah ini adalah subkontraktor kita yang membantu dalam pekerjaan girder SBR dan assembly dan serta tim erection-nya nanti. Ini lokasi SBR, girder SBR, tempat yang akan kita kerjakan. Hasibuan di Kota Bekasi. Baik, sebelum saya jelaskan masalah girder SBR yang kita gunakan pada metode konstruksi elevated Bekasi Cawang Kampung Melayu, saya akan menjelaskan dulu pertama yaitu metode pelaksanaan jembatan tersebut. Pertama kita laksanakan ya seperti biasa pada konstruksi biasa, itu pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan itu kita lakukan pengukuran, terus penyelidikan tanah, penyelidikan data tanahnya kita ambil,
dengan metode borpok, kita mengetahui nilai NSPT-nya, terus lokasi area kerja, terus relokasi utilitas, salah satu dan ini salah satu tantangan terbesar juga pada konstruksi elevated yang di urban ya, yang karena kita dihadapkan dengan masalah-masalah complicated seperti relokasi, karena kita langsung bersinggungan dengan pipa PGN, pipa PDAM, underground, pipa kabel PLN. Nah, ini adalah salah satu yang membuat konstruksi tol di dalam kota agak sedikit terhambat. Terus kita itu menjadi beberapa stage, yaitu pekerjaan struktur, pekerjaan substruktur, atau bisa dikenal dengan pekerjaan struktur bawah, yaitu pondasinya kita menggunakan borpel ya di sini ya. Borpel, terus pekerjaan struktur pelket, kolom, terus kita langsung ke pekerjaan pierhead, terus girder, plat pengaspalan, drainase, dan marka. Itu adalah salah satu garis besar dalam pekerjaan pelaksanaan jembatan. Saya akan jelaskan satu-satu juga masalah ini. Kita mulai dalam pekerjaan borpel. Pada konstruksi tol layang elevated yang paling diawasi oleh KKJTJ atau Komisi Keselamatan Jalan dan Jembatan itu adalah selain erection adalah fondasi. Karena fondasi adalah salah satu hal yang terpenting dalam konstruksi jembatan tersebut. Di sini dalam pelaksanaannya kita melaksanakan survei atau stakeout koordinatnya, terus pembersihan lokasi, kita lakukan pre-boring, install casing, terus drilling, cleaning, terus install rebar, install tremi, konkret, terus setelah itu selesai. Nah, yang paling saya tekankan di sini kendala dalam jenis borpel yang digunakan pada tol Bekasi Cawang Kampung Melayu ini merupakan jenis borpel ya, diameter 1,8, 1,2, 1 meter dengan kedalaman yang variatif sampai kedalaman 60 meter. Karena menurut analisa dari perencana kita bahwa Kota Bekasi ini adalah terdiri jenis tanahnya itu rawa, kebanyakan rawa, sehingga untuk mencapai kedalaman tanah kerasnya itu makanya yang dicapai di sini targetnya di borpel itu selain end bearing, kita juga rencana juga memainkan frictionnya untuk membantu end bearingnya di sini. Karena tanah di Bekasi ini sangat jelek untuk fondasi. Rata-rata fondasi konstruksi jembatan di sini borpel yang sangat dalam ya. Dan kelemahannya kalau borpel sangat dalam itu dalam metode pekerjaannya agak susah kita, karena sekuen pengeborannya kalau misalnya kedalaman 1,8 diameter 1,8 itu sampai kedalaman 60 meter itu ada spesifik yang digunakan. Karena jika kalau kita boran konvensional dengan metode drill saja, maka itu mencapai waktu sekitar 6 sampai 5 jam satu titik borpel. Itu kalau didiamkan dia akan terjadi kelongsoran. Sehingga banyak metode digunakan dengan metode selari alam atau metode bentonik dengan alat adiktif lainnya agar tidak terjadi, agar stabilitas tiang dapat terjaga. Terus borpel ini keberterimaannya ini sangat dijaga baik oleh konsultan supervisi maupun perencana. Salah satu bukti keberterimaan borpel ini bagus dan kualitasnya bagus itu akan diuji dengan tes IT atau PDA test. Nah,
Nanti akan saya munculkan bagaimana PDA test yang dilakukan pada proyek Tol Becakayu. Nah, ini adalah hammer yang digunakan. Hammer ini tonasenya didapat dari 2% dari kekuatan ultimate-nya tiang. Nah, sesudah dia dipukul, maka akan didapat bacaan pada monitor seperti ini. Nah, ini di sini pas dilakukan tes PDA tersebut, file brush analysis, hammer dipukul, maka akan dipasang sensor pada tiang dengan metode rambat gelombang, dia akan terbaca. Ini RMX ini adalah flexion-nya, RSU ini adalah end bearing-nya. Nah, di sini kita dapat nilainya itu 2.500 ton friction dan end bearing 300 ton. Jadi sudah memenuhi kriteria desain. Desainnya rata-rata digunakan itu 1.900 ton. Ini sudah memenuhi desain dengan BTA atau keutuhan tiang 100%. Artinya tiang tidak dalam keadaan rusak. Selain tes PDA tersebut, juga kita melakukan tes PIT test. PIT test itu ya untuk melihat, mengecek integritas tiang, apakah tiang itu terjadi putus, apakah borkel tersebut betonnya kropos, itu dibuktikan pada tes PDA dan tes PIT. Semua akan terbukti kalau betul-betul tiang itu fondasinya itu betul-betul memiliki kriteria desain yang disyaratkan oleh perencana. Selanjutnya, kita setelah melaksanakan pekerjaan borpel, kita langsung pekerjaan pelcap, BOF yaitu atau bottom of footing-nya. Seperti biasa, setelah borpel dibor, kita lakukan galian ke level pelcap-nya, terus kita potong kepala tiang sesuai dengan desain, sesuai dengan elevasi cut off level. Kita lakukan LC, land concrete, untuk area kerja. Terus kita langsung ke pembersihan, kita install besi, terus beki stick, dan semuanya di checklist sesuai dengan syarat yang ditentukan. Setelah itu kita melakukan pengecoran pelcap. Setelah pengecoran pelcap, kita lakukan perawatan atau curing. Curing kita lakukan dengan curing menjaga mutu beton tetap sesuai dengan yang disyaratkan. Dan rata-rata untuk beton pelcap itu selalu banyak masalah nanti di beton pier head karena besinya terlalu rapat sehingga kita menggunakan slam flow pada beton. Terus kita laksanakan kolom atau abutmen pada jembatan. Nah, seperti sudah kita melaksanakan pekerjaan pelcap,
Kita naik ke pekerjaan kolom atau pier, kita cek posisi, terus kita melaksanakan pasang bekisting atau foam walk. Nah, di sini digunakan ini pada kondisi tol elevated itu karena kita menggunakan metode clambing, bekisting clambing dengan pada beton kolom ini pasang angkur untuk dudukan clambing atau bekisting, tumpuan bekistingnya. Nanti dia akan terus naik sampai pada top kolom yang ditentukan. Setelah itu kita melakukan pengecoran, terus seperti biasa bekisting kita bongkar, kita lakukan pembuatan beton selama 7 hari, kita selimutin dengan plastik warping agar mutu betonnya terjaga, terus dilakukan curing berkala. Terus selanjutnya kita melaksanakan pekerjaan pier head. Pekerjaan pier head merupakan item yang paling kritikal juga pada saat pekerjaan konstruksi jembatan, karena apalagi desain yang didesain oleh perencana itu umur untuk tol Becakayu ini didesain sampai 500 tahun. Didesainnya sampai hingga bentuk pier dan pembesiannya itu sangat rapat, ya, sehingga sangat rapat, maka beton yang digunakan itu menggunakan beton screening 1 cm dengan slam flow, mutu beton kelas A atau K500 digunakan pada pier head. Seperti biasa, sebelum kita memulai pekerjaan pier head, itu kita pastikan tatakan pier head atau pier head itu, mau itu nanti materialnya heavy shoring atau ring lock biasa kita gunakan, tumpuannya betul-betul pada tanah yang bagus. Nah, nanti ini akan dibuktikan tumpuan pier head-nya ini dengan dites, diambil data tanahnya, dengan kita tes DCP, kita akan mengetahui nilai tanahnya nanti. Yang disyaratkan CDR tanahnya ini harus di atas 6%. Nah, sesudah itu kita install pemasangan shoring atau scaffoldingnya. Sekarang scaffolding tidak dipakai lagi pada konstruksi. Ini kita menggunakan heavy shoring. Terus kita langsung install base formnya sesuai dengan elevasi yang ditentukan. Setelah itu, sebelum masuk pekerjaan strukturnya di atas, shoring dan seluruh itemnya akan dilakukan pengecekan checklist bersama. Jika termasuk kekuatan, distribusi merata, termasuk tidak ada material yang fail pada saat pemasangan. Nah, jika sudah, maka itu baru bisa diizinkan pekerjaan lanjutan. Karena kebanyakan kegagalan konstruksi adalah pada pekerjaan pier head tersebut. Banyak beberapa kasus di beberapa kontraktor juga, termasuk kontraktor BUMN, itu banyak kegagalan pier head akibat landasan shoring yang tidak kuat, menopang ratusan ton beban pier head tersebut. Sesudah itu, baik, kita akan melaksanakan pekerjaan girder. Nah, girder yang digunakan pada konstruksi tol itu ada terbuat dari girder beton dan girder baja, steel box. Nah, pada proyek Becakayu, seksi 2A ujung ini kita menggunakan SBR atau steel board R yang diciptakan oleh Korea Selatan, ya. Ini baru pertama kali girdernya kita gunakan di Indonesia. Jadi ini spesifikasi materialnya, spesifikasinya berapa, muainya berapa, ini sudah ada di sini semua. Standarnya kita menggunakan JIS. Nah, steel box R ini sering disebut SBR
girder merupakan desain steelbook girder yang berasal dari Korea Selatan. Jadi pemilik hak patennya adalah NSB ya. Kalau di Indonesia dia NSB, nama perusahaan yang memproduksinya. Terus SBR ini yang digunakan pada proyek kita itu menggunakan U-shape girder yang merupakan nomor 2 yang sudah baru digunakan. Pertama digunakan di Korea Selatan dan yang kedua baru digunakan di proyek kita tersebut. Salah satu kelebihannya dia lebih ringan 30% dari steelbook biasa, terus mampu long span-nya itu mencapai 120 meter, panjang tanpa panjang penopang tiang tengah. Kalau pada girder beton atau PCI girder itu hanya mencapai 50 meter. Itu pun sudah girder digolongkan girder non standar, atau dalam bahasanya itu untuk ereksinya itu kita harus sangat ekstra hati-hati karena defleksinya tinggi sehingga terus center of gravity-nya pada saat lifting juga berbahaya. Terus pada girder pada girder SBR ini dia komposit, pada arsnya ini diisi sama beton. Nah, jadi sehingga dia meminimalisir defleksi atau getaran pada girder beton tersebut. Terus kemudahan dalam maintenance. Nah, ini kelebihan pada SBR. Top drawing-nya terrecord semua di sini, termasuk approval materialnya juga termonitor. Ini tes materialnya, witness-nya semuanya dites, disaksikan bersama dalam proses fabricate girder SBR-nya di Cilegon. Termasuk catnya juga yang dilakukan pengujian. Nah, ini adalah proses pengujian material di lab, seperti biasa disaksikan bersama oleh baik pihak kita, Waskita Karya, tim dari NSB, dan tim-tim assembly-nya. Nah, ini proses assembly girdernya dan fabrikatnya difabrikasi. Jadi girder ini sebelum dimobilisasi ke site, ke lapangan, kita gelar dulu di fabrikatnya. Jadi di assembly dulu di sana, terus dicek chambernya, prosesnya. Salah satu syaratnya chambernya itu minimal harus plus 15 mm. Dia tidak boleh negatif. Lengkungnya ini dia tidak boleh negatif. Dia harus positif, harus melengkung ke atas. Terus dilakukan inspeksi terus pada saat aplikasi. Nah, setelah selesai, semuanya sudah oke, inspeksi finalnya sudah, kita melakukan pengiriman segmental girdernya ke lokasi titik yang akan kita kerjakan. Nah, proses pengirimannya itu mobilisasinya dari Cilegon, itu kita tidak bisa melewati materialnya tinggi ya, tangkutnya nyangkut, kita melewati jalan arteri biasa. Waktu pengirimannya itu ke lokasi estimasi waktu sampai 6-5 jam. Nah, ini proses ereksinya nanti akan saya diskusikan. Kita menggunakan kren 750 ton, single kren ya, kerjaan girdernya untuk meletakkan ke tumpuan abutmennya. Terus ini proses assembly-nya. Girder SBR ini yang kita gunakan panjang 60 meter, dibagi 7 segmen. Jadi, nah, nanti sesudah dibawa ke site, nanti dia akan diassembly ulang dengan metode welding. Jadi girder ini digunakan dengan metode welding. Kalau girder biasa, dia digunakan metode stressing dengan tendon dan di grouting.
Kalau pada girder beton, nah kalau pada girder baja, segmennya ini di-join dengan metode welding. Nah, dari lower sampai uppernya di atas kita welding sesuai dengan syarat welding yang ditentukan. Nah, proses weldingnya itu dicek dengan metode pengetesan. Kalau dia dengan metode pengetesan NDT, non-destructive tools, kalau di workshop dia ada 3 tes yang dilakukan, yaitu tes radiografi, ultrasonic test, dan magnetic test. Nah, setelah dia di workshop, dia dibawa ke site, di set cuma 2 saja, yaitu visual test dan ultrasonic test. Nah, ini adalah sertifikasi-sertifikasi tim welder. Nah, ini welder WPS, Welding Procedure Specification, yang kita harus capai kepada tim assembly agar sesuai dengan syarat ASTM yang disyaratkan. Nah, ini adalah proses tes ultrasonic test. Nah, di sini kalau di joinnya ini terjadi kropos atau pengelasan yang tidak bagus, maka akan terdetek pada join tersebut. Jadi mutunya benar-benar kita capai. Nah, ini adalah peralatan yang digunakan pada saat erection girder tersebut. Kita menggunakan kren 750 ton sebagai main kren untuk yang akan mengerectionnya. Terus sebagai kren support untuk membantu assembly kren, dibantu kren 80 ton dan 200 ton, yaitu punya super kren dengan merek Liber. Nah, ini kren 750 tonnya. Ini sangat berat ya posisinya. Apalagi di tumpuan platformnya ini juga diperhitungkan nantinya. Nah, ini administrasi surat izin kerennya harus betul-betul sesuai, dan para tim pekerjanya juga harus betul-betul sertifikasi yang mumpuni, termasuk operatornya juga memiliki sertifikasi. Nah, ini juga operator kren juga harus memiliki sertifikasi. Kalau tidak bisa kita laksanakan pekerjaan, karena materi ini juga kita presentasikan ke KKJTJ. Kalau tim tidak memiliki sertifikasi semua, maka KKJTJ dan di jembatan tidak mengizinkan kita melaksanakan erection. Nah, ini administrasinya semua kita record. Nah, ini adalah prosedur KHSE waskita yang harus kita capai dalam pekerjaan erection yang kritikal, yaitu kita harus capai ini semua: penilaian, persyaratan hukum, informasi, terdokumentasi, dan semua ini audit internal. Ini harus kita laksanakan pada saat pekerjaan erection. Nah, ini prosedurnya. Sebelum melaksanakan pekerjaan erection, kita melakukan two meeting, yaitu akan menjelaskan hazard atau bahaya pada saat pekerjaan tersebut, termasuk ke seluruh elemen pekerja. Kita lakukan penjelasan atau briefing, karena beberapa pengalaman itu banyak kegagalan lifting pada pekerjaan erection tersebut. Rata-rata pekerjaan konstruksi yang digolongkan dalam pekerjaan yang berbahaya dan berisiko tinggi, salah satunya adalah pekerjaan lifting atau erection. Nah, ini adalah HIRA DC yang kita bikin. Hazard identifikasi, risk assessment, determination control adalah merupakan yang harus kita bikin dan kita jelaskan. Kita menganalisa bahayanya, atau kata lain JSA-nya, job safety analysis-nya. Nah, kita bikin semua pada proses KHSE-nya, karena kita harus capai ini semua, prosedur ini semua harus tercapai, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak kita laksanakan, karena adalah salah satu syarat perusahaan, karena kita
sudah sertifikasi. Terus ini proses JSA, loading, unloading, dan segmen. Analisa potensi bahayanya juga kita analisa, terus rekomendasi antisipasinya kita bikin, dan ini akan dijelaskan ke setiap para pekerja yang terkait di dalamnya. Ini JS assembly-nya juga kita analisa, kita bikin potensi bahaya, terus potensi resikonya juga kita jelaskan, terus pengendaliannya juga kita bikin agar para pekerja betul-betul bekerja dalam keadaan safety. Terus juga job safety analysis proses pra-erection. Nah, ini proses erection. Proses erection itu juga kita lakukan pengecekan, itu pemeriksaan girder juga, terus termasuk item-item kerennya. Item-item kerennya termasuk boomnya, hooknya itu dites dengan pengujian NDT. Jadi sebelum erection, material kren tersebut, slingnya juga dites agar apakah pada hooknya atau main boomnya itu terjadi keretakan. Kalau terdapat keretakan pada tes NDT, maka akan disuruh perbaiki oleh kepada subkontraktornya atau diganti. Nah, semua kita lakukan pengujian. Terus sesudah itu selesai, maka sebelum pengangkatan dilakukan tes beban atau tes load dulu pada girder tersebut. Kren akan mengangkat girder setinggi 2 meter selama 30 menit. Nah, itu metode tes load akan dilihat apakah berfungsi maksimal, alat angkutnya berfungsi, monitor bebannya berfungsi, semua berfungsi dengan baik. Jika sudah, maka akan dilakukan pekerjaan erection. Nah, ini pekerjaan erection. Potensi bahayanya juga kita bikin dan kita jelaskan kepada para pekerja. Nah, ini prosedur PHSE yang harus kita capai, checklistnya erection. Semua ini otentik, yang benar-benar apa yang kita lakukan, saya tampilkan. Nah, karena toleransi untuk pekerjaan critical erection itu tidak ada, karena banyak sekali kegagalan erection yang berakibat fatal pada kehilangan nyawa. Nah, ini job safety analisisnya, pra-erection, memang kita ketatkan kepada termasuk seluruh subkontraktor, harus mencapai ini semua. Nah, ini izin kerja K3 sebelum pelaksanaan, K3 menginstruksikan harus membuat izin kerja lifting, izin kerja pengelasan, izin kerja bekerja di ketinggian, semua dibikin sesuai dengan prosedur KHSE waskita. Nah, ini toolbox meeting, seperti biasa, semua item, konsultan, supervisi, owner, subkontraktor yang terkait dalam pekerjaan tersebut harus kita toolbox meeting dan jelaskan. Nah, ini kita bagi zona bahayanya juga, identifikasinya. Pada zona merah ini adalah zona bahaya dengan resiko tinggi. Zona kuning ini adalah area pekerja, dan zona hijau ini adalah untuk memantau pekerjaan. Nah, fasilitas kesehatan, kalau pada erection juga kita mapping, rumah sakit terdekat yang mana, jika terjadi ada apa-apa, kita sudah mapping. Nah, girder ini berat totalnya itu, satu girder itu 125 ton. 125 ton, kita menggunakan kren 750 ton. Karena kita bermain di radius sama bomnya. Jadi semakin besar radius dan semakin panjang bomnya, maka kapasitas kren akan berkurang. Ini kapasitas kren di sini kemarin kita hitung dengan load test, dengan load chartnya kren itu 200, sekitar 200 ton lebih. Nah, ini proses erection-nya kita modelkan. Nah, ini untuk perhitungan
kerennya, kapasitas keren, radius 44 meter, dengan panjang boom 84 meter. Nah, ini salah satu kita terkait dengan pihak ketiga, dan pada saat pekerjaan erection, kita melakukan koordinasi dengan untuk manajemen lalu lintasnya kepada Dishub dan Polantas agar mendapat izin pada saat pekerjaan. Nah, kita diizinkan oleh Dishub dengan menutup jalur ini dengan manajemen lalu lintasnya pada window time, yaitu jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Ini jam 23 maksudnya. Jam 23 malam sampai jam 4 pagi. Setelah itu dibuka kembali. Nah, ini adalah support girder. Jadi pada saat pekerjaan erection itu adalah pengangkatan girder dari stock gear, dia akan ditaruh pada tumpuan atau pot bearing atau bearing padnya. Nah, pada saat ditaruh, biasanya girder itu akan mengalami guling karena dia belum ada di. Nah, jadi kita akan pasang support temporary girdernya, dan temporary bearingnya juga dipasang agar menahan dia agar tidak guling. Nah, ini area setting crane. Kita berada di jalan aktif, yaitu Jalan Hasibuan, Bekasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya crane 750 ton ini treatment platformnya harus kita treatment, tanahnya harus kita perkuat. Karena di sini syaratnya harus CBR 6, terus ditambah kita mengecor plat lantainya, kita cor dengan mutu beton K350 dengan pembesian dan ditambah ramdor agar kren tidak ambles pada saat proses lifting. Nah, ini adalah proses pengujian platformnya, tes DCV-nya. Nah, ini adalah paparan kita, metode erection kita ke KKJTJ. Ya, jadi sebelum kita erection, kita paparkan metode ini ke KKJTJ agar mendapat approval izin pada saat pekerjaan. Nah, ini prosesnya, tes kesehatan kita laksanakan. Nah, ini dari termasuk Direktur Jembatan kemarin datang untuk menyaksikan pekerjaan erection kita dari PUPR, karena memang ini adalah pekerjaan final dan cek final girder ini pekerjaan yang kritikal, maksud saya kritikal. Jadi Dirut Jembatan dari PUPR betul-betul mewanti-wanti dalam pekerjaan ini. Nah, ini adalah proses test load yang aktualnya. Kita cek kecepatan angin pada saat pekerjaan erection akan mempengaruhi. Terus pengangkatan, ini adalah proses pengangkatan girdernya dari stock gear. Terus dia swing dan diposisikan pada abutment. Nah, jadinya begini prosesnya. Nah, seperti itu. Ini drone, kondisi proyek aktual pada saat sekarang. Nah, ini pier yang akan kita bangun, akan kita kerjakan. Prosesnya masih seperti ini, masih pekerjaan pelket. Nah, di sini akan membentang nanti girder SDR lagi di tengah jalan aktif Mayor Hasibuan. Maksud saya Jalan Nur Ali, Ahmad Yani. Nah, ini main road-nya terus akan lanjut nanti ke 2B atau ke Tambun ya. Nah, ini interchange-nya nanti di tengah ini ada, di samping ini adalah off ramp-nya atau keluarnya, di sini adalah on ramp-nya nanti atau on ramp-nya di sini akses masuknya. Nah, ini proses konstruksi kita. Nah, ini adalah lahan belum bebas ya. Masih dalam proses. Termasuk
kantor PT Amata Karya juga kena relokasi. Nah, ini jembatan SBR yang akan terkonek nanti pada akses masuknya. Nah, ini overpass yang akan terintegrasi pada pintu tol Becakayu 2 ujung. Salah satu untuk mengalihkan akses dari sini yang sudah kita matikan, nanti akan dibangun overpass ke sini. Termasuk utilitas juga terdetek di sini yang belum bebas. Nah, ini lanjutan. Nah, ini yang pier yang sudah jadi ini adalah seksi 2A. Seksi 2A ini yang menggunakan, saya bilang, metode sosro bahu. Yang pada awal pekerjaan piernya, dia sejajar pada jalan existing. Jadi untuk tidak mengganggu lalu lintas traffic yang ada, untuk konstruksinya, piernya ini disejajarkan. Nanti sesudah jadi, dia akan diputar. Ini sudah terjadi proses pemutaran. Saya kembalikan kepada Pak Pur. Oke, terima kasih Pak Ardi. Jadi sangat bagus presentasinya dan sangat menarik gambar-gambarnya ya. Jadi saya kira sangat jelas dilihat dari sini. Saya sendiri pakai HP saja sudah sangat mudah lihat gambarnya ya, apalagi yang pakai komputer. Kepada Bapak Ibu, sini ada sekitar 12 dosen saya kira, 12-an dosen dan mahasiswa. Mahasiswanya keluar masuk gitu. Seperti biasalah, seperti hari ini dulu ya. Kalau kuliah masuk seperti